Hey hello, welcome back to Tukiam Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Alex sering sekali pergi bersama Julia. Bahkan mereka terlihat seperti sepasang suami istri. Padahal mereka baru bertunangan. Lagi-lagi Stella menggeleng mengingat apa yang dikatakan Max tentang Alex dan Julia. Saat berjalan keluar untuk menuju mobil, Stella sempat menoleh ke arah salah satu kafe yang berada di seberang. Di sana ia mengenyitkan keningnya bingung. Seketika ia membelalakkan mata saat melihat siapa yang berada dalam kafe itu. Stella berusaha untuk mengenyahkan pikirannya. Mungkin saja ini adalah halusinasinya, akibat kepalanya yang mulai terasa pusing. Stella berjalan cepat menuju mobil dan segera masuk. Saat mobil melaju, Stella masih saja melihat ke arah dalam kafe. Sampai mobil mulai menjauh dan kafe itu tidak terlihat. Tidak mungkin. Ini semua hanya halusinasi. Tapi ya Tuhan, aku mulai merasa sangat pusing, batin Stella. Saat di apartemen, Stella tetap tidak bisa untuk mengenyahkan tentang apa yang ia lihat tadi. Siapapun yang melihat mereka, pasti akan merasa iri dengan itu semua. Alex adalah tipe pria yang sekali mencintai akan memberikan apapun untuk orang yang dicintainya. Saat ia mendapatkan pengkhianatan itu, ia berubah. Senyum yang biasanya ia perlihatkan kini tidak ada. Dia lebih sering keluar malam, bahkan sering juga tidak kembali. Ia juga selalu menyakiti wanita. Pernah suatu hari, aku dan yang lainnya menemukan wanita yang mirip dengan Julia. Saat kami kira wanita itu bisa merubah Alex dan menyembuhkannya, wanita itu malah kembali dengan luka-luka dan berkata bahwa lebih baik ia jatuh miskin daripada hidup bersama Alex. Lagi-lagi, ucapan Max selalu terdengar saat Stella melamun. Jika sebesar itu Alex mencintai Julia, lalu semudah itu Alex menyatakan cinta padanya. Stella ingin tidak mempercayai ini semua. Tapi apa yang ia lihat tadi di kafe semakin membuatnya resah kembali. Jika yang berada di kafe itu benar-benar Alex, maka seharusnya Alex sudah kembali ke sini. Tapi sekarang, Alex sama sekali belum memperlihatkan batang hidungnya. Dering ponsel Stella membuatnya segera mengangkat panggilan itu dengan senyum mengembang, tanpa melihat ID caller, karena Stella mengira itu panggilan dari Alex. Namun senyum itu sirna saat mendengar suara itu di seberang sana. Stella, ayah, apa yang mengganggumu? Tanya William sepenuh penyesalan, karena telah menghubungi Stella malam-malam seperti ini. Namun mau bagaimana lagi, ia sangat merindukan putrinya itu. Kau tidak menggangguku. Bagaimana keadaanmu dan ibu? Tanya Stella, karena kini memang Williams yang menjaga Sarah. Karena pria itu yang tidak ingin membuat Stella lelah. Apa kau baik-baik saja, Stella? Tanya Williams, karena ia mendengar putrinya itu seperti tidak bersemangat. Aku baik-baik saja, ayah, jawab Stella menenangkan ayahnya. Jika begitu, lebih baik kau istirahat saja. Jangan terlalu lelah, ucap Williams. Baik, good night ayah. Good night sayang. I love you. Love you too. Setelah mematikan sambungan tersebut, Stella yang merasa lelah akhirnya memilih untuk mengistirahatkan tubuhnya. Biarkan dia tidur nyenyak malam ini meski tanpa Alex di sampingnya. Biarkan dia melepaskan apa yang terjadi hari ini. Dan biarkan alam mimpi menariknya pergi untuk sementara. Mungkin kalian akan berpikir Stella terlalu berlebihan. Tapi, wanita mana yang tidak akan berlebihan jika mengetahui masa lalu suaminya? Wanita mana yang tidak berlebihan saat mengetahui wanita yang dicintai suaminya kini telah datang kembali? Salahkah jika Stella mulai merasa siaga akan apa yang terjadi selanjutnya? Malam itu, saat tidurnya mulai terasa nyenyak, Stella merasakan ranjang di sampingnya melesak. Tapi, karena terlalu lelah dan matanya yang terasa berat sekedar untuk membuka, Stella mengabaikannya. Semakin Stella mengabaikannya, di sana pula ia merasakan seseorang memeluknya dan mulai menciumi wajahnya. Entah Stella yang menganggap semua ini hanya mimpi atau sekedar apa, tapi wanita itu benar-benar tidak peduli dan tetap tertidur. Hingga sebuah suara yang dia rindukan terdengar tepat di samping telinganya. Stella mengernyit.
Tapi dia tidak memiliki niat untuk membuka matanya. Hingga orang tersebut terus-menerus membisikkan kata-kata rindu di telinganya. Alex, setelah perlahan-lahan membuka mata dan mendapati jika ternyata suaminya sudah berada di atasnya. Malam sayang, aku sangat merindukanmu. Dan tanpa membalas ucapan rindu itu, Stella langsung saja memeluk suaminya itu dan menangis dalam dekapan Alex. Alex yang melihat itu terkekeh. Apa Stella juga merindukannya? Sepertinya kau merindukanku, ucap Alex seraya mengelus punggung Stella. Stella bergeming. Kau jahat. Kenapa tidak mengabariku? Kesal Stella. Aku sibuk dan aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku agar aku cepat bertemu denganmu. Alex membela dirinya. Stella bersemu merah saat mendengar alasan yang diberikan oleh Alex. Astaga, kau semakin terlihat cantik saat memerah. Goda Alex seraya tertawa. Alex mencium bibir Stella yang sudah sangat menggiurkan. Sedari tadi, ia menahan agar tidak melumat bibir istrinya itu. Stella juga membalas ciuman Alex dengan mengalungkan lengannya di leher Alex. Bisakah mereka terus seperti ini untuk selamanya? Bisakah? Bisakah mereka terus tersenyum sepanjang hari, tidak peduli pagi, siang ataupun malam? Tidak peduli berapa banyak orang yang menghujat mereka. Tidak peduli seberapa banyak cobaan yang akan menjadi penghalang kisah mereka. Namun, apakah bisa mereka terus bahagia? Hanya sang penentu takdirlah yang dapat menjawab semua pertanyaan itu. Kita para manusia hanya perlu berusaha agar apa yang kita inginkan dapat terwujud. Namun, jika sang penentu takdir telah menentukan apa yang ia inginkan, maka kita hanya dapat pasrah, menerima dan menjalankan apa yang sudah ia kehendaki. Semuanya berjalan seperti pada umumnya. Kehidupan rumah tangga Stella dan Alex tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang ada lika-liku yang harus mereka lalui, banyak kerikil tajam yang harus mereka lewati. Dan beruntungnya, mereka dapat melewati itu semua. Sikap saling pengertian dan saling percaya yang membuat mereka mampu bertahan hingga kini. Ditambah lagi, cinta yang mereka miliki tidak mempedulikan apa kata orang dan tetap melewati semuanya. Karena terkadang dalam suatu hubungan, justru kerikil tajam itulah yang menjadikan hubungan tersebut semakin kuat. Meski apa yang Stella lihat di kafe, hingga sekarang belum mendapatkan jawaban. Apa yang Stella lihat di kafe adalah Alex yang bertemu dengan Julia. Tapi Stella tidak menuntut penjelasan dari suaminya itu. Karena Alex mengatakan, jika pria itu memang datang saat jam makan siang dan harus kembali mengecek kantor karena terdapat beberapa kesalahan. Stella tidak bertanya lagi. Dia mempercayai Alex karena seperti itulah cintanya. Jadi Stella memilih untuk berpikir positif saja pada suaminya. Akhir-akhir ini juga Stella lebih suka bermanja-manja pada Alex. Dan beruntungnya Alex menanggapi sikap Stella yang manja dengan sangat bahagia. Karena dengan begitu, itu akan membuat mereka lebih romantis. Dan saat memikirkan hal itu, Alex menghubunginya, meminta pada Stella untuk membawakan berkas yang ditinggalkan pria itu di ruang kerjanya. Dengan segera Stella mengganti pakaiannya dan pergi ke perusahaan Alex. Saat turun di lobi apartemen, Stella melihat supir Alex telah menunggunya. Padahal Stella berpikir akan naik taksi saja, dan ia yakin supir itu datang karena perintah suaminya. Tanpa banyak berkata, Stella segera masuk dalam mobil dan mobil segera meninggalkan tempat. Namun, saat sampai di depan perusahaan setelah 30 menit melawan kemacetan, Stella merasa ragu untuk turun. Pasalnya hingga saat ini, belum ada yang mengetahui bahwa dia adalah istri Alex. Terlebih lagi, saat supir Alex membukakan pintu mobil di sampingnya dan memanggilnya dengan sebutan Nyonya. Astaga, bukannya semakin baik, semuanya malah membuat Stella semakin gugup. Dan satu lagi, saat dimana sopir Alex itu menyuruhnya untuk menaiki lift khusus petinggi. Saat Stella menolak, orang suruhan Alex mengatakan jika ini adalah perintah Alex. Dengan terpaksa akhirnya Stella menurut, meski dia dapat melihat tatapan kebingungan dari para karyawan. Bagaimana tidak, dia sudah tidak bekerja di sini. Dan tiba-tiba dia datang dan turun dari mobil CEO, ditambah lagi supir Alex yang mengekorinya dan dia yang menaiki lift khusus. Ya Tuhan.
Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.